Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita, Jumat 12 Juni. Mari kita mendengarkan pendalaman dari apa yang sudah kita pelajari di dalam satu minggu ini. Kita diajak kembali untuk melihat bagan di bawah ini. Bagan dalam Daniel 7 dan bagan di dalam Daniel yang ke-8. Dalam Daniel 7, Babel digambarkan seperti singa. Dalam Daniel yang ke-8, Babel tidak dituliskan. Dalam Daniel yang ke-7, Media Persia digambarkan seperti beruang. Dalam Daniel yang ke-8, Media Persia digambarkan seperti domba jantan. Dalam Daniel 7, Yunani digambarkan seperti macan tutul. Dalam Daniel yang ke-8, Yunani digambarkan seperti kambing jantan. Dalam Daniel 7, Roma kekafiran digambarkan seperti binatang keempat. Dalam Daniel yang ke-8, Roma kekafiran digambarkan seperti tanduk yang berpindah secara horizontal. Dalam Daniel 7, Roma modern digambarkan seperti tanduk kecil. Dalam Daniel yang ke-8, Roma modern digambarkan seperti tanduk yang berpindah secara vertikal. Namun apa yang menarik di dalam kedua bagian ini adalah Daniel melihat bahwa ada suatu penghakiman yang terjadi di surga. Dalam Daniel 7 dituliskan penghakiman di surga, dan di dalam Daniel yang ke-8 dituliskan bahwa ada penyucian di bait suci surgawi. Poin yang sangat penting yang mau kita lihat di sini adalah bahwa pemandangan penghakiman yang dilihat di dalam Daniel 7 yang terjadi setelah 1260 tahun, di mana di dalam tahun itu penganiayaan orang Kristen terjadi, adalah hal yang sama dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Pemandangan penghakiman surga inilah yang akhirnya mengarah pada pendirian kerajaan kekal Allah. Pada akhir sejarah tragis dunia yang telah jatuh ini. Oleh sebab itu, kita memiliki bukti Alkitabiah yang cukup kuat betapa pentingnya Alkitab tuliskan dalam Daniel 8 ayat yang ke-14 dan peristiwa yang disampaikannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tinjau kembali Daniel pasal yang kedua. Lihat betapa jelasnya metode historis yang dinyatakan di sini. Urutan kerajaan dunia yang tak terputus, dimulai dari zaman kuno dan berakhir pada pendirian kerajaan Allah yang kekal. Pertanyaan yang penting untuk kita di dalam kita mempelajari pelajaran ini di dalam minggu ini adalah, mengapakah fakta ini menjadikan pekabaran Advent bagi dunia pada saat ini menjadi semakin tepat? Seberapa baikkah Anda mengerti nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat yang ke-14? Jika Anda tidak memahaminya, mengapakah tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya dan membagikannya kepada orang yang belum mengetahuinya? Bacalah Daniel 7, 18, 22. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang kudus. Apakah yang tanduk kecil itu lakukan kepada mereka? Sebaliknya, apakah yang Tuhan lakukan kepada mereka?
Apakah kabar baiknya bagi orang-orang kudus sehubungan dengan penghakiman? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mengerti dan menyimpulkan bahwa Daniel telah melihat sebuah pemandangan, yaitu penghakiman yang terjadi di surga. Dan pemandangan itu betapa pentingnya untuk kita ketahui umat manusia mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus untuk keselamatan kita dari tahun 1844, yaitu akhir daripada nubuatan 2300 pagi dan petang. Yesus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.